Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan yang saya maksudkan di sini adalah apakah kita lebih mencintai dunia atau lebih mencintai Allah. Karena itu sebelum kita membahas renungan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau tentukan pilihan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Apakah kami lebih mencintai dunia ini atau kami akan lebih mencintai Allah dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami melalui firman-Mu agar kami disadarkan untuk memilih bahwa kami akan lebih mencintai Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini adalah tertulis dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, tetapi istri Lut yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita jelas tahu bahwa dalam kitab Kejadian ini kejahatan daripada Sodom dan Gomora dalam kisah Abraham dan Lut itu sudah sangat melampaui batas dan sangat menyakiti hati Tuhan, yaitu di mana manusia dalam melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupannya, bahkan melakukan kenajisan secara badani, yaitu dengan melakukan sodomi di tengah-tengah kejahatan kehidupan mereka atau di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang-orang yang ada di daerah Sodom pada saat itu. Dan itu makanya ada kata sodomi, dan di sanalah pertama dilakukan kebejatan-kebejatan seksual di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kejahatan tersebut maka Allah terlebih dahulu mampir ke dalam kemah Abraham, di mana pada saat itu Abraham berkemah atau tinggal di daerah mendekati daripada Sodom dan Gomora tersebut. Maka Allah melakukan komunikasi bersama dengan Abraham, yaitu melalui dua orang suruhannya yang menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan Abraham, di mana kedua malaikat tersebut memberitahukan bahwa akan ada murka Allah kepada kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham melihat bahwa ada di sana Lut saudaranya yang memiliki iman ataupun memiliki hati yang tulus untuk menyembah Tuhan Allah. Makanya Abraham mencoba berdialog dengan Tuhan, yaitu jika ada di sana 50 orang saja yang percaya atau yang hidup benar di dalam Tuhan, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu? Apakah Tuhan memusnahkan semuanya? Kira-kira begitu. Lalu Tuhan menjawab, tidak, aku akan mengasihani mereka. Lalu Abraham meminta sampai ke 40, 30 sampai ke 20 orang. Lalu Tuhan tetap menjawab, aku tidak akan memusnahkannya. Nah, setelah demikian maka para malaikat yang kedua orang tersebut berangkat ke Sodom dan Gomora dan mampir ke rumah daripada Lut. Nah, di sana para malaikat tersebut berdialog dengan Lut akan menyampaikan kabar murka Allah kepada Lut, yaitu malaikat tersebut mengatakan bahwa Allah akan menghancurkan dan meluluhlantahkan Sodom dan Gomora dengan bencana alam, yaitu api belerang atau hujan api yang turun ke dalam kota tersebut untuk memusnahkan manusia yang ada di daerah Sodom dan Gomora. Karena itu Allah memerintahkan Lot untuk membawa keluarganya, yaitu anak-anaknya dan istrinya, untuk berlari ke atas gunung, yaitu supaya mereka selamat. Tetapi dalam perintah tersebut Allah memerintahkan kepada Lot supaya mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Karena itu kalau mereka menoleh ke belakang, maka
akan ada konsekuensi yang akan mereka terima. Dan perintah itu uh, secara tidak langsung menjadi sesuatu yang harus mereka kerjakan. Tetapi dalam proses perjalanan itu, istri Lot tidak setia dengan firman Tuhan atau dengan perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Karena itu istri Lot melihat ke belakang pada saat itu dan dia menjadi tiang karam. Apa yang mau kita lihat dari konsep firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26 tersebut, itu adalah menunjukkan bahwa istri Lot lebih mencintai hartanya atau lebih mencintai daripada dunia yang pernah dia hidupi daripada mencintai apa yang menjadi tujuan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita lihat dari kasus atau kisah daripada istri Lot dan Lot dan keluarganya bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Terkadang kita sama dengan istri Lot tersebut. Kita lebih mencintai dunia ini, kita lebih mencintai apa yang menjadi masa lalu kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak bergerak atau menjadi tiang garam seperti istri Lot tersebut. Kita tidak akan bisa bergerak dan kita akan stagnan kehidupan kita jika kita hanya melihat dan hidup pada masa lalu kita. Istri Lot ini bisa kita katakan itu adalah manusia yang selalu ingin hidup dengan masa lalunya atau dengan masa-masa yang telah dia lalui. Dan dia mencintai masa lalunya daripada masa depannya. Tuhan menjanjikan masa depan dalam kehidupannya, yaitu keselamatan. Dan mungkin saja ketika dia memilih Tuhan, berkat yang dia terima akan melimpah atau bahkan lebih daripada apa yang dia miliki pada masa-masa ketika dia di dalam Sodom dan Gomora. Nah, kita juga terhadap kehidupan kita halnya demikian. Apakah kita dalam kehidupan kita lebih memilih apa yang menjadi masa lalu kita atau harta kita daripada memilih Tuhan? Nah, ini menjadi sesuatu yang harus jelas dalam kehidupan kita. Kita harus lebih mencintai Tuhan daripada apa yang ada di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini, kalau kita lebih mencintai hal itu, kita akan menjadi tiang garam yang berikut seperti daripada istri Lot, yaitu orang-orang yang akan tidak mau bergerak ke depan, orang-orang yang tidak akan mau berlari mengejar masa depan, yaitu kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Karena itu kita harus menentukan pilihan itu dari sekarang. Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan atau kita akan hidup di tengah-tengah dunia ini dengan mencintai dunia ini dan mengesampingkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sepertinya menjadi orang yang lebih mencintai dunia ini? Maka tentu sekali hal itu tidak perlu banyak penjelasan. Bahkan kalau kita lebih tergiur dari apa yang ditawarkan dunia ini, meninggalkan Allah daripada tawaran-tawaran dunia ini, maka kita telah menjadi orang-orang yang memilih dunia ini. Artinya, jikalau kita masih lebih mementingkan apa yang ada di dunia ini dan lebih mencintai dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang ditawarkan oleh dunia ini, dan kita berkompromi dengan itu, maka kita adalah istri Lot masa kini, tiang-tiang garam yang hidup pada masa kini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau kita lihat dari kasus istri Lot yang berjalan mengikuti Lot dan menoleh ke belakang, melawan daripada firman Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, kita harus yakini istri Lot menjadi tiang garam karena dia tidak mengikuti firman Allah. Dia tidak hidup dengan
berkat ataupun hidup dengan petunjuk daripada Tuhan, maka dia menjadi tiang garam. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman itu adalah kehidupan dan memberi kita hidup. Karena itu barang siapa yang mengikuti firman, barang siapa yang hidup dengan firman Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia memiliki hidup. Bukan hanya saja hidup di dunia ini, tetapi dia memiliki hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap orang yang berjalan bersama dengan Yesus, yang berjalan bersama dengan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Apakah kita menjadi orang yang hidup seperti Sodom dan Gomora? Apakah kita menjadi orang yang hidup seperti istri Lot? Ataukah kita hidup seperti Lot yang tunduk kepada firman Tuhan, yang berjalan tanpa menoleh ke belakang? Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, jangan menoleh ke belakang atau jangan melihat atau mau mencintai masa lalu. Hiduplah bersama dengan Tuhan dengan mencintai masa depanmu, yaitu hidup di jalan-jalan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita mau menjadi orang yang bertobat, orang yang berubah, orang yang hidup di dalam Tuhan, tinggalkan masa lalumu. Putuskan hubunganmu dengan masa lalumu yang hidup di dalam kejahatan itu, dan hiduplah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Karena itu marilah meninggalkan masa lalu ataupun dosa-dosa kita di masa lalu, agar kita hidup di masa depan bersama dengan Tuhan dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Hari ini firman ini mengajak kita supaya kita benar-benar mempunyai pilihan yang teguh. Hari ini saya memilih Tuhan dan saya meninggalkan segala masa lalu dan kehidupan saya yang ada di masa lalu saya yang hidup dengan kejahatan, dan saya hidup di dalam kasih Kristus, hidup di dalam terang, hidup di dalam anugerah Allah yang menyelamatkan saya. Dan saya yakin bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, saya memiliki hidup yang lebih indah daripada hidup di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami terkadang menjadi orang-orang yang bimbang dalam memilih jalan kami. Karena begitu indahnya tawaran-tawaran dunia ini, begitu indahnya apa yang disajikan oleh dunia ini dalam kehidupan kami, sehingga kami terkadang menikmati dan menjadi orang yang lebih memilih dan mencintai dunia ini karena keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi kami mau berdoa pada saat ini. Mari Tuhan, dengan tangan kuasa-Mu, Engkau menolong kami untuk memutuskan hubungan kami dengan masa lalu kami yang jahat, agar kami beralih menjadi manusia yang hidup di masa depan, hidup yang di masa kini bersama dengan Tuhan. Dan kami lebih memilih untuk hidup kami ke masa depan daripada kami harus berjalan di dalam kehidupan masa lalu kami yang jahat itu, agar kami hidup bersama dengan Kristus dalam kasih Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi mencintai Sodom dan Gomora, yaitu kejahatan-kejahatan dunia yang menyajikan kenikmatan dan segala sesuatu keindahan yang bersifat sesaat itu. Karena kami mau hidup yang kekal, yaitu hidup di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.